Oke. Jadi lanjutannya menulis naskah khotbah, itu dengan membuat pokok kecil, itu langkah yang kelima, ya kelima. Nah, kita berharap hari ini semua 3 langkah itu kita selesaikannya, 7 langkah. Nanti homiletika 2 langsung masuk praktek khotbah, ya praktek khotbah. Oke. Jadi langkah yang kelima yaitu membuat pokok kecil. Apa itu pokok kecil? Jadi yang dimaksud dengan pokok kecil itu adalah menjelaskan pokok-pokok besar dengan dukungan nas dan juga uraian-uraian sesuai dengan tema khotbah. Makanya usahakan menentukan sudah memilih nas dan temanya harus sesuai dengan nas. Kemudian pokok besarnya juga harus sesuai dengan nas. Kalau tiga-tiganya ini sudah sesuai, maka sekarang bagaimana menguraikannya? Menguraikan pokok besarnya. Ya, pokok besarnya. Jadi pokok kecil itu biasanya terdiri dari 4 bagian. Ya, 4 bagian. Oke, jadi perhatikan bagian yang pertama yaitu bagian dari apa? Menjelaskan. Ya, menjelaskan. Tadi pokok kecil menjelaskan pokok besar dengan ide dinas yang didapat dari misalnya ada kata, ada frasa, ada ayat, jadi dukung ayat. Nah, jika ada kata yang memerlukan arti atau definisi, ya harus dijelaskan. Mungkin menurut kamus atau ensiklopedia. Ya. Tadi kalau misalnya ada kata, misalnya kata-kata tertentu yang perlu didefinisikan, misalnya berhasil atau sukses misalnya. Apa itu kata sukses? Baik dari kata etimologinya maupun definisinya. Ya, sukses itu adalah menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukses itu adalah misalnya kan. Nah, ya begitu. Contoh misalnya ya begitu. Nah, jadi harus didefinisikan. Coba itu kan menjelaskan, sekarang menguraikan. Yang kedua menguraikan. Dalam pokok kecil itu menguraikan pokok besar dengan dukungan ayat terdekat, konteks terdekat. Bisa dipakai buku tafsir Alkitab. Jadi misalnya pokok besarnya kemarin dari ayat mana? Ya, dari ayat mana yang sudah diambil? Nah, ayat itulah yang diuraikan. Ayat itulah yang dijelaskan. Dijelaskan per kata, dijelaskan per kalimat, bahkan mungkin sampai kepada bahasa aslinya bisa, ya, atau bahasa Inggrisnya, ya, bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya, ya tergantung kepada kebutuhan atau kepada siapa kita berkhotbah, ya, siapa yang akan mendengarkan khotbahnya, ya. Oke, nah itu menggunakan apa? Buku tafsiran, bukan hasil pikiran sendiri, bukan hasil rekayasa sendiri, bukan tebak-tebakan. Ini hasil dari penggalian. Itu disebut dengan hermeneutik. Kalian sudah belajar hermeneutik. Jadi harus dari hasil tafsiran. Oke, itu menguraikan ya. Lalu yang ketiga dalam pokok kecil itu apa? Menggambarkan. Menggambarkan itu sering dengan diilustrasikan, ya ilustrasikan. Nah, pokok kecil menggambarkan pokok besar dalam bentuk apa? Yang nyata dan real. Jadi ilustrasi itu tidak boleh dikarang-karang. Ya, tidak boleh dikarang-karang, harus sesuatu yang nyata dan real. Ya, ini bisa dipakai ilustrasi untuk cara apa? Ini membuat ilustrasi akan jelas supaya khotbahnya semakin jelas. Jadi ilustrasi itu tidak mutlak jika diperlukan. Kalau jika khotbahnya sudah jelas, tidak perlu ada ilustrasi. Tapi biasanya untuk menolong orang bisa lebih mengerti, memahami, menggunakan ilustrasi. Jadi ilustrasi itu seperti apa ya? Seperti jembatan ya, jembatan untuk masuk menyeberang kepada kebenaran gitu ya, menuntun kepada kebenaran. Oke. Nah, itu ilustrasi. Nanti ilustrasi ini akan dijelaskan ada materi khususnya setelah ini ya, apa itu ilustrasi. Kemudian yang keempat itu adalah menerapkan. Menerapkan. Dalam pokok kecil harus diberi contoh penerapan yang bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan harus bersifat spesifik, praktis, real, dan relevan. Jadi di pokok kecil itu harus ada namanya penerapan. Pada saat kita khotbah, ada khotbah misalnya pokok besar 1,
sudah dijelaskan, tadi dijelaskan, diuraikan, diilustrasikan, terapkan. Kemudian pokok besar 2 sama, ya, dijelaskan, diuraikan, diilustrasikan, diterapkan, dan seterusnya. Tapi ada juga dijelaskan dulu semua pokok besarnya. Pokok besarnya misalnya ada 3. Sudah disebutkan pokok besar 3 dan sudah dijelaskan, sudah diuraikan, ya, ilustrasikan, baru terakhir diterapkan. Ya, diterapkan. Tapi alangkah lebih baiknya setiap pokok besar langsung diterapkan. Ya, diterapkan. Jadi penerapannya ya. Oke. Ya. Penerapan yang mudah dimengerti, dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan cara membuat ilustrasi khotbah. Tolong perhatikan ya, bagaimana cara membuat ilustrasi khotbah. Nah, sumber ilustrasinya dari mana? Sumber ilustrasinya itu bisa dari tokoh Alkitab, ya. Misalnya Adam, Hawa, ya, Yusuf, Musa, ya, Joshua, dan yang lain sebagainya. Tokoh-tokoh dalam Alkitab bisa dibuat. Kemudian cari dari majalah, ya, dari majalah. Bisa juga dari koran, ya, atau sekarang ini baca di media sosial, melalui tayangan televisi, ya kan? Nah, misalnya tentang Indonesia sedang mengalami namanya COVID-19, ya kan? Itu bisa menjadi suatu ilustrasi di mana saat ini rakyat Indonesia sedang mengalami persoalan, masalah hidup, ya kan? Ya, gitu ya. Atau alam sekitar kita, apapun bisa kita gunakan. Entah itu mungkin satu benda, ya, atau tanaman, pohon-pohonan, ya, atau zat-zat yang lain bisa dibuat menjadi ilustrasi. Kemudian ada biografi tokoh misalnya, ya, tokoh-tokoh yang mungkin terkenal, misalnya pengarang lagu, misalnya kan, lagu ini sangat terkenal, siapa pengarangnya, ya kan? Nah, apa yang melatar belakangi menulis lagu itu, misalnya kan? Nah, itu bisa itu menjadi suatu ilustrasi. Antonia, kenapa jalan-jalan? Ayo, tenang semua ya. Kata-kata bijak. Pak, Ya. Cas. Pengalaman pribadi bisa, tapi jangan terlalu banyak pengalaman pribadi. Pengamatan kita, data-data statistik, dramatisasi, riwayat lagu, dan yang lain sebagainya. Bisa dibuat jadi sumber ilustrasi. Tadi banyak. Ya, bahkan sekarang banyak buku-buku tentang ilustrasi khotbah. Cukup banyak ilustrasi khotbah sekarang ini. Kan juga mungkin kalian buka di Google, ketik aja ilustrasi khotbah. Pasti muncul banyak. Tinggal pilih sesuai dengan pokok besar khotbah kalian, ya. Bisa, ya. Pada beli buku lagi, buku ilustrasi, ya, nggak apa-apa, ya, diambil latar, tapi baca, harus baca dulu, simak dulu, benar nggak itu contoh ilustrasinya, jangan sampai kebohongan kan. Ya, kemudian bisa juga cara mengoleksi ilustrasi itu dengan apa? Membuat clipping dari potongan koran, majalah, ya, mengumpulkan berdasarkan abjad atau tema. Ya, saya pernah buat itu. Ya, pernah buat itu dalam satu kartun. Saya tulis setiap ilustrasi. Nah, nanti pada saat saya khotbah, ilustrasi itu saya sudah bawa. Ya, nanti tinggal ingat pokok besar 1, ilustrasi 1. Pokok besar 2, ilustrasi 2. Pokok besar 3, ilustrasi 3. Jadi saya udah ingat, oh ini ilustrasinya. Ilustrasi itu harus kita pahami isi ceritanya. Ya, harus kita pahami, jangan terkesan hanya membaca. Ya, bagaimana menghubungkan ilustrasi itu dengan khotbah yang akan kita sampaikan. Tapi kemarin juga ada. Jangan sampai kita lebih banyak waktu kita gunakan untuk ilustrasi, jangan. Ya, oke, hindari menggunakan waktu terlalu banyak di ilustrasi. Oke, sekarang penggunaan ilustrasi. Apa gunanya ilustrasi? Apa gunanya? Apa manfaatnya ilustrasi? Ilustrasi itu untuk menjelaskan kebenaran pokok besar atau tema. Jadi bukan sebaliknya. Ya, bukan sebaliknya. Sekali lagi ilustrasi itu untuk apa? Menjelaskan kebenaran pokok besar. Bukan pokok besar menjelaskan ilustrasi. Salah ya. Jadi ilustrasi itu menolong menjelaskan kebenaran. Kalau masih dibutuhkan untuk penjelasan.
Ilustrasi untuk sarana apa? Menjelaskan pokok atau tema khotbah. Jadi sekali lagi bukan tujuan khotbah. Ilustrasi bukan tujuan khotbah, tapi untuk mencapai tujuan khotbah. Ya, untuk mencapai tujuan khotbah maka perlu ilustrasi. Kemudian sekali lagi ilustrasi itu sebaiknya bersifat real atau nyata, atau bisa juga ilmiah. Hindari dongeng atau fiksi. Jangan digunakan ilustrasi sinetron itu, karena sinetron itu banyakkan fiksi. Ya, fiksi. Ya, kalau kisah-kisah nyata boleh, mungkin ada sinetron kisah nyata, film kisah nyata kan gitu boleh. Ya, itu boleh. Seperti kapal Titanic itu kan, boleh itu ada filmnya kan. Jangan sering menggunakan ilustrasi dari pengalaman pribadi, hindari itu. Pengalaman pribadi saya begini, bahkan sampai kemiskinannya, penderitaannya, persoalan hidupnya diceritakan pada saat khotbah. Ya, hindari yang seperti itu. Sekalipun kau pengkhotbah yang punya persoalan masalah hidup, jangan kau umbar persoalan masalahmu itu di mimbar. Ya, oke, itu hindari yang seperti itu. Ya, oke. Tapi kalau cerita kesaksian hidup, bagaimana kita bisa ditolong oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan dan itu real, bisa diceritakan. Tapi jangan dominan, ya pengalaman pribadi kita. Ya. Kemudian ilustrasi bersifatnya harus membangun, bukan pelecehan atau diskriminasi, kesombongan pribadi tidak boleh. Ya, mengkreditkan orang lain, mendefinisikan orang lain tidak boleh. Ya, satu ilustrasi tidak boleh ya untuk menjelaskan satu kebenaran. Ini ya, perhatikan. Satu ilustrasi sebaiknya dipakai untuk menjelaskan hanya satu kebenaran, hanya satu pokok. Berarti kalau dia tiga pokok besar, tiga ilustrasi. Ya, tiga ilustrasi. Oke. Nah, ada yang harus diwaspadai. Ya, harus diwaspadai. Jangan menggunakan ilustrasi yang menarik perhatian, lucu, konyol, sensasional, menyita waktu yang pada akhirnya akan merusak alur logika dan struktur khotbah dan tidak membantu menjelaskan nas. Misalnya ini, lihat nggak foto itu? Lihat nggak gambar itu? Pendeta ini tewas digigit ular ketika khotbah menggunakan ilustrasi ular. Nah, itu kan konyol, ya. Ya mungkin khotbahnya tentang bahwa ular berbisa karena kuasa Tuhan tidak akan memakut kita dengan bisanya karena kuasa Tuhan. Nah, ini coba ilustrasi gitu. Terjadi apa? Ya, udah takut ular mati, tewas itu orangnya. Jangan seperti itu, ya. Oke. Sekarang kita membuat pokok kecil. Oke. Sekarang contoh membuat pokok kecil. Nah, Alkitabnya Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Tema khotbahnya kemarin sudah berdoa mengubahkan keadaan. Lalu ketiga buat kalimat peralihan. Kalimat peralihannya doa mengubahkan keadaan dengan mengikuti langkah-langkah dalam Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Pertanyaannya, apa langkah-langkahnya? Masih ingat ya kalimat peralihan ya? Tema tambah apa? Tema tambah kata kunci. Kata bantu. Baru tambah kata kunci. Baru kata kunci. Kata tanya. Oke, itu kalimat peralihannya. Sekarang kita memperhatikan, ini pokok besarnya. Doa dengan terbeban. Nehemia 1 ayat keempat. Jadi jelas alamat Alkitabnya ya, dasar Alkitabnya yang digunakan. Setiap pokok besar itu harus jelas diambil dari ayat mana. Doa dengan terbeban. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nah, ini ayat Alkitabnya. Kita perhatikan pokok besar. Pokok besar yang pertama tadi apa? Menjelaskan. Ya, menjelaskan. Ya, menjelaskan. Bagaimana menjelaskannya? Perhatikan. Nehemia orang buangan yang terhormat menjadi juru minum raja. Dari mana kita bisa tahu hal itu? Di ayat 1 pasal 1 ayat 11, pasal 2 ayat 1.
Ia mendengar dari Hanani. Hanani itu siapa? Seorang dari Yehuda yang terluput dari penawanan, bahwa kondisi Yerusalem sangat menyedihkan. Orang-orang menderita, temboknya terbongkar, pintu-pintunya terbakar. Dari mana itu cerita itu? Menjelaskan itu. Ayat 33. Jadi ingat ya, menjelaskan itu bersumber dari nas Alkitab yang sudah ditentukan, yang sudah dibaca. Nah, oke. Nah, perhatikan, mendengar ini Nehemia menangis berkabung. Ya tempat. Nehemia sangat terbeban atas penderitaan bangsanya. Keruntuhan kota, bahkan rusak kota Yerusalem. Nah, ini kan, ini menjelaskan. Sekarang menguraikan. Nah, menguraikan. Dalam pokok kecil yang kedua menguraikan itu adalah sebagai orang sukses, Nehemia bisa berpikir egois. Tetapi Nehemia adalah orang yang peduli terhadap penderitaan umat Allah. Ia memikirkan masalah bangsanya sangat serius, sangat terbeban, sehingga kesedihannya terbaca dari mana? Dari sikap dan raut mukanya yang oleh Raja Artasasta. Dari mana itu? Ayat kedua, pasal kedua, ayat kedua ya. Nehemia terpanggil membangun Yerusalem karena terbeban, karena terpanggil. Tanpa pamrih, Nehemia mengungkapkan sikap keterbebanannya dengan doa. Dan pada saat ditanya oleh sang raja, apa keinginannya? Nehemia tidak langsung menjawab atau meminta kepada raja, tetapi kembali dia berdoa. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Ayat kedua, pasal kedua ayat 4. Nah itu menguraikan, ya menguraikan. Sekarang menggambarkan. Ya tidak perlu ilustrasi karena kisah Nehemia itu terbeban sudah sangat jelas. Jadi tidak perlu. Ya. Jadi sekali lagi mau katakan ilustrasi itu tidak mutlak. Kalau sudah jelas Alkitabnya, nas Alkitabnya tidak perlu ada ilustrasi. Sekarang yang keempat, menerapkan. Apa yang diterapkan? Ya dari kisah Nehemia, yaitu doa akan membuahkan keadaan. Jika memiliki sikap hati yang terbeban secara pribadi, tanpa rasa terbeban, tidak akan ada doa yang serius. Amin, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Wah, gitu. Bapak Ibu tidak akan pernah terbeban untuk berdoa kalau tidak memiliki sikap hati. Ya. Seseorang tidak akan pernah mau berdoa kalau tidak memiliki sikap hati yang terbeban untuk berdoa. Karena keterbebanan itu membuat orang bisa berdoa. Nah, itu tantangan. Menantang siapa? Menantang dirimu yang berkhotbah, menantang jemaat ya untuk menerapkan firman Tuhan. Itu pokok besarnya, yang menjelaskan pokok besarnya. Ya, oke, kita lanjutkan lagi supaya lebih mengerti. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita lanjutkan doa yang membuahkan keadaan. Selain terbeban, memiliki beban untuk berdoa. Yang kedua adalah doa dengan merendahkan diri. Mari kita perhatikan yang biasa dilakukan orang-orang dalam perjanjian lama, yaitu memukul dada, menyiram abu di atas kepala, berjalan dengan kaki telanjang, menarik dan menggunting rambut, menyakiti dada. Ini adalah suatu cara merendahkan diri dengan berkabung. Seperti halnya Nehemia. Doa permohonan Nehemia sungguh-sungguh digumuli dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia berdoa siang dan malam. Nah, di ayat ke-6 ya. Nehemia tidak hanya berdoa secara pribadi, tetapi melibatkan orang lain juga. Asal ayat yang ke-11. Nehemia sebenarnya layak sombong karena di negeri orang lain ia bisa berprestasi, namun semua prestasi dan kejayaannya harus ditanggalkan tak kala ia berhadapan dengan Allah. Nehemia merendahkan diri dalam doanya. Ia memohon pengampunan atas dosa-dosa, baik dosa secara pribadi maupun dosa bangsanya. Semua itu diambil dari nas Alkitabnya. Nas Alkitabnya menggambarkan. Nah, tidak perlu ilustrasi. Mengapa? Karena kisah Nehemia merendahkan diri juga sudah sangat jelas. Tidak perlu. Ya, masuk kepada penerapan. Ya, penerapannya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apa yang harus kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan doa Nehemia? Ya Nehemia. Nehemia bukan saja terbeban, merendahkan diri, tetapi kita lihat dia menjauhkan diri dari kesombongan. Karena kesombongan itu tidak ada faedahnya. Dia tidak menyalahkan siapapun. Tidak baik menyesali kegagalan dan masalah di sekitar kita. Marilah kita saatnya kita berdoa dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nehemia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita belajar, yaitu kita pun berdoa dengan merendahkan diri. Nah itu penerapannya ya. Oke.
dan seterusnya. Ya, doa berusaha dan seterusnya. Oke, nah menjelaskan, oke, menggambarkan, sudah. Nah, itu menerapkan. Nah, oke. Sekarang ingat ya, saya ulang lagi. Membuat pokok kecil ada 4. Yang pertama tadi apa? Jelaskan, Menguraikan, menggambarkan, dan menerapkan. Menerapkan. Ada 4, ya. Jadi ada 4. Jadi ini yang buat. Jadi kalian bisa menjelaskan, menguraikan, mengilustrasikan atau menggambarkan dan juga menerapkan. Sekarang kalian praktek latihan membuat pokok kecil. Pokok kecil yang kemarin sudah dibuat pokok besarnya. Pilih salah satu. Pilih salah satu yang sudah dibuat pokok besar. Kalian sekarang kerjakan, jelaskan. Saya berikan waktu khusus satu saja dulu. Satu pokok besar saja dulu, nggak usah 3. Dari 3 itu satu pokok besar. Kalian buat 4 tadi. Menguraikan, menjelaskan, menguraikan, menggambarkan, dan menerapkan. Ya, saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Yuk.